Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas one-way ANOVA, studi kasus, soal, dan pemecahannya. ANOVA atau Analysis of Variance. Ada soal seperti ini. Sebuah industri melakukan pengecekan kualitas. Pengecekan dilakukan terhadap 3 lot jenis produk. Katakanlah, dalam sekian banyak produk, itu batch-nya itu berdasarkan lotnya. Dalam satu lot, diambil sampel untuk dicek kualitasnya. Di mana masing-masing produk diperiksa ukurannya dalam inci. Hasil pengukuran terlampir. Ya, ini hasil pengukurannya. Jika diketahui taraf nyata 5%, apakah ketiga lot produk tersebut punya kualitas yang sama? Ini pertanyaannya. Nah, jadi ceritanya diambil sampel. Dari lot 1 diambil 4 sampel. Sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4. Begitu juga lot 2 dan lot 3. Dari lot 1 diperoleh produk, kemudian diukur. Ada yang panjangnya 2 inci, 4 inci, 3 inci, 2 inci dan 3 inci. Lot 2 juga sama, begitu juga dengan lot 3. Untuk menjawab, apakah ketiga lot ini itu memiliki kualitas yang sama, atau 1 sama dengan 2, atau sama dengan 3, maka kita jawab dengan menggunakan analysis of variance, one way ANOVA. Baik, kita tentukan jawabannya. Jika mu1 itu sama saja dengan lot 1, mu2 itu sama saja dengan lot 2, dan mu3 itu sama dengan lot 3. Di sini taraf nyatanya 5%. Berarti alfanya itu sama dengan 5%. 5/100. 0,05. Langkah pertama, kita menentukan hipotesisnya. H0 itu kalau sekiranya lot 1 sama dengan lot 2 sama dengan lot 3. Berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Ya. Kemudian HA-nya, kebalikannya, itu paling tidak ada satu yang berbeda. Ya, paling tidak ada satu yang berbeda. Apakah mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu3 tidak sama dengan mu2? Artinya, kalau sekiranya H0 diterima, maka sebenarnya ada kesamaan kualitas antara lot 1, 2, dan 3. Tetapi kalau sekiranya H0 ditolak, berarti ada yang berbeda dari ketiga lot tersebut. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, tentukan degree of freedom. Ya, tentukan degree of freedom. Di sini degree of freedom ada 2. Ada yang disebut dengan degree of freedom column, ada yang disebut dengan degree of freedom residue. Ya, kadang-kadang kolom ini disebut dengan degree of freedom between, antara, ya. Kalau degree residu itu degree of freedom within, di dalamnya. Anggaplah kita pakai istilah kolom dan residu. Degree of freedom column itu ada rumusnya. Rumusnya itu adalah K dikurangi 1. Sementara degree of freedom residu itu rumusnya adalah N dikurangi dengan K. Dari soal ini, kita melihat K-nya itu berapa? K-nya itu sama dengan, ada 3 lot kan? 1, 2, 3. Berarti K-nya itu adalah 3. Sementara N-nya itu adalah jumlah keseluruhan data yang diambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 N-nya.
Dari situ kita bisa menentukan kalau sekiranya K min 1 itu sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sementara N min K itu sama dengan berapa? N-nya itu adalah 12 dikurangi K-nya 3. Yaitu 12 kurang 3 adalah 9. Berarti degree of freedom kolomnya itu 2 dan degree of freedom residunya itu adalah 9. Ada yang menyebutkan bahwa ini atau degree of freedom column itu yang disebut dengan numerator. Sementara ini disebut sebagai denominator yang 9 ini. Oke. Langkah berikutnya adalah kita mencari nilai F tabel. Ya, jadi kita mencari nilai F tabel. Saya tuliskan seperti ini F tabelnya, ya. Di sini alfanya kan 5%, 5%. Kemudian numeratornya 2, kemudian DF residunya itu 9. Nah, biasanya ada tabel tertentu yang bisa Anda lihat. Anda tentukan saja di sininya itu kan 2, ya. Kemudian DF kolomnya itu 2, kemudian yang satunya lagi adalah DF residunya itu adalah 9. Untuk alfa 0,05. Nanti titik temunya itulah angka dari F tabel tadi. Saya akan tunjukkan tabelnya. Nah, ini adalah tabelnya. Ya. Jadi di tabel ini Anda bisa melihat titik persentase distribusi F untuk probabilitas 0,05 sesuai dengan soal kita. Nah, kemudian DF untuk pembilang N1-nya tadi diketahui adalah 2. Sementara untuk N2-nya itu diketahui adalah 9. Ya, berarti kita harus menemukan titik temu antara 2 dan 9. Di sini didapatkan angkanya itu adalah 4,26. Maka kita bisa menentukan bahwa F-nya itu adalah 4,26. Inilah yang disebut dengan F tabel tadi. Oke, ini kita simpan, ya. Angka-angka yang kita simpan ini saya beri kotak hijau. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan tahap berikutnya. Tahap ketiga, Anda harus menentukan rata-rata dari masing-masing lot ini. Misalkan saya tambahkan di sini, ya. Oke, yang kolom ini untuk sigma total, sementara yang di bawah ini adalah untuk X bar nilainya. Ya, kita tentukan dulu totalnya. Berarti untuk lot 1, 4 tambah 2, 6. Tambah 2, 8. 8 tambah 3, 11. Kemudian ini 1 tambah 2, 3. Tambah 5, 8. Tambah 4, 12. Kemudian ini 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 5, 14. Nah, untuk rata-ratanya mudah, karena di sini ada 4 data, berarti 11/4. Ini 12/4. 12/4 gampang ya, 4. Ya. Kalau misalkan 11 dibagi 4 sekitar 2,75. 2,75. Kemudian berikutnya di sini adalah 14/4. 14 dibagi 4 itu sekitar 3,5. Nah, jadi kita dapatkan X bar, kemudian sigmanya. Kemudian setelah itu, kita bisa menentukan
X bar totalnya. Ya, berarti ini adalah langkah ketiga. Nah, berarti ini X bar total itu sama dengan X bar untuk lot 1 ditambah X bar untuk lot 2 ditambah X bar atau rata-rata untuk lot 3 dibagi dengan 3. Ya, saya taruh di sini. Berarti 2,75 ditambah 4 ditambah 3,5 dibagi dengan 3. Ya. Di sini saya dapatkan angkanya itu adalah 3,42. Ya. Rata-rata untuk ketiga tadi. Oke. Langkah berikutnya adalah kita menentukan sum of square column. Ya, sum of square column. Ini formulasinya itu adalah N dikali sigma. Ya, mulai dari I sama dengan 1, kemudian X bar, XI dikurangi X bar. Ya, XI dikurangi X bar, kemudian dipangkatkan 2. Ya. Nah, ini formulasi yang pertama. Nah, jadi di dalam ANOVA, ini Anda harus ingat-ingat nih. Makanya saya beri hijau nih. Berarti langkah yang keempat, ya, Anda tentukan SS kolomnya. Sum of square. Nah, bagaimana cara menentukannya? Sorry, di depannya itu ada N. Ya, berapakah N-nya? N-nya itu adalah 4. Oke. Kemudian XI min X bar. Nah, kita sudah dapat ini X bar totalnya berarti 2,75 dikurangi 3,42. Ya, 2,75 dikurangi 3,42. Dipangkatkan 2. Gitu ya. Kemudian ditambah 4 dikurangi 3,42. 4 dikurangi 3,42. Dipangkatkan 2. Ditambah 3,5. Oke, 3,5 dikurangi 3,42. 3,5 dikurangi 3,42. Kemudian dipangkatkan 2. Oke. Kita cek hasilnya. 4 dikali. Berapa nih? 2,75 dikurangi 3,42. Hasilnya adalah minus 0,67. Berarti di sini minus 0,67. Pangkatkan 2 ditambah 4 dikurangi 3,42. Itu didapat hasilnya 0,58 pangkat 2. Ditambah 3,5 dikurangi 3,42. Itu hasilnya 0,08 pangkat 2. Oke. Kemudian berapa di sini? 4 dikali 0,67 kali 0,67 minusnya dapat 0,45 ya, ditambah 0,58 kali 0,58 itu dapat 0,34 ditambah 0,08 kali 0,08 itu dapat 0,01. 0,01. Ya. Kemudian Anda totalkan ya sehingga hasilnya bisa dikalikan 4. Ya. Didapat hasilnya itu adalah 3,19. Oke. Sehingga kita bulatkan menjadi 3,19 saja. Kita taruh seperti itu. Nah, berarti sum of square daripada kolomnya itu adalah 3,19. Itu langkah yang keempat. Berikutnya, langkah yang kelima, itu kita menentukan sum of square residu.
ya, ya. Sum of square residu atau ada formulasinya. Residu. Formulasinya di sini sigma I1 sigma I1. Di situ juga sigma I1. Di sini N, di sini C, kemudian dikali X II dikurangi XI bar. Kemudian dipangkatkan 2. Nah, ini adalah formulasi yang kedua. Oke. Dari formulasi yang kedua ini, kita bisa tentukan satu persatu. Ya, bagaimana cara menentukannya? Mudah, karena kita sudah dapat tabel ini. Yaitu 2 dikurangi 2,75 dipangkatkan 2 ditambah 4 dikurangi 2,75 dipangkatkan 2 ditambah 2 dikurangi 2,75 dipangkatkan 2. Begitu seterusnya sampai selesai. Ya. Jadi Anda tinggal lihat tabel ini. Itu sama dengan saya buat di sini ya. Ini langkah ke-5. Berarti Anda mencari RS residu. Nah, 2 dikurangi 2,75 dipangkatkan 2 ditambah 4 dikurangi 2,75 pangkatkan 2 ditambah 2 dikurangi 2,75 pangkatkan 2 ditambah 3 dikurangi 2,75 dipangkatkan 2. Ini untuk yang pertama. Kemudian ditambahkan lagi, gitu kan? Nah, ini 1, 2, 3, 4. Ini pangkatkan 2 semua. 1 dikurangi 4, 2 kurangi 4, 5 kurangi 4, 4 dikurangi 4. Lakukan hal yang sama untuk lot ke-3. Baik, akhirnya dapat. Kemudian kita lanjutkan. Ya, 2 dikurangi 2,75, kemudian hasilnya dipangkatkan 2. Di sini saya dapat 0,56 ditambah 4 dikurangi 2,75 dipangkatkan 2, 1,56 ditambah 2 dikurangi 2,75 dipangkatkan 2 sama di sini 0,56 ditambah 3 dikurangi 2,75 dipangkatkan 2, di sini saya dapat 0,06. Nah, 1 kurang 4 berarti kan minus 3. 3 pangkat 2 9. 2 kurang 4 2. Minus 2. 2 pangkat 2 4. Ditambah 5 kurang 4 1. Pangkat 2 1. Ditambah 4 kurang 4 0. 0 kali 0 0. Oke, lanjut. Ditambah di sini saya dapat 2 dikurangi 3,5 itu adalah 2,25 ditambah 3 dikurangi 3,5 itu adalah 0,25. Setelah dipangkatkan 2 ditambah 4 dikurangi 3,5 3,5 itu dipangkatkan 2 0,25. Terakhir 5 dikurangi 3,5 dipangkatkan 2 hasilnya itu dapat 2,25. Kemudian kita totalkan jumlahnya ya untuk mempermudah proses perhitungan. Kita sebenarnya bisa menggunakan Excel ya seperti ini. Nah, seperti ini. Dapat totalnya itu adalah 21,75. Ya, dapat totalnya itu 21,75. Nah, ini akan saya tandai. Ya. Jadi SS residunya 21,75, SS sum of square itunya adalah 3,19.
Oke, 21,75 dan 3,19. Langkah berikutnya, untuk mempermudah menjawab, biasanya orang membuat tabel seperti ini. Berarti secara umum itu dibagi menjadi dua, ada yang kolom, ada yang residual. Ya, kolom residual. Nah, untuk sum of square, nah tadi kita sudah hitung sum of square dari kolom itu berapa? 3,19. Sementara sum of square residual itu 21,75. Oke, 21,75. Kemudian degree of freedom. Nah, kita sudah dapat nih. Degree of freedom dari kolom itu kita ambil dari sini. Degree of freedom kolom yang tadi sudah kita hitung 2. Kemudian degree of freedom yang residual kita dapat dari sini. 9. Nah, yang kita belum dapat yaitu adalah mean square. Ya. Di sini mean square itu adalah pembagian antara SS dengan degree of freedom. Jadi mean square itu rumusnya itu SS dibagi DF. Ya. Ini formulasinya untuk one way ANOVA. Nah, SS dibagi DF. Nah, kebetulan SS-nya di sini dapat 3,19. DF-nya dibagi 2. Berarti 3,19 dibagi 2, ya 3,19 dibagi 2, itu dapat mean square untuk kolom 0,31. 0,31. Cara yang sama dilakukan untuk menghitung mean square untuk residual. Berarti SS dibagi degree of freedom-nya. SS-nya 21,75. 21,75 dibagi 9. Ya. Sehingga dapat 2,42. 2,42 gitu ya. MS-nya. Nah, langkah terakhir kita akan menghitung F ratio. Ya. Langkah terakhir kita akan menghitung F ratio. Di sini F ratio. Ya. F ratio itu adalah MS kolom dibagi dengan MS residual. Berarti MS kolom dibagi dengan MS residual. Ya. Nah, di sini saya beri kotak hijau karena kotak-kotak ini adalah merupakan formulasi dari one way ANOVA. Berarti berapa? MS kolomnya itu adalah 0,31 dibagi residualnya 2,42. 2,42. Sehingga dapat bahwa 0,31 dibagi 2,42, silahkan Anda pakai kalkulator, itu dapat 0,13. 0,13. Berarti F ratio-nya itu adalah 0,13. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Langkah yang terakhir, ya, ini langkah yang terakhir, saya akan memberikan supaya mudah. Nah, ini agak kesimpulannya. Kita lihat langkah terakhir itu. Di awal kita sudah menentukan F tabel. F tabelnya itu adalah 4,26. Ya. Sementara hasil perhitungan kita F ratio itu adalah 0,13. Itu artinya F ratio itu kurang daripada nilai F tabel. Ya. Kenapa? Karena 0,13 kurang daripada 4,26. Artinya apa? Artinya kalau sekiranya F ratio kurang daripada F tabel, berarti HO diterima. Berarti di sini kesimpulannya adalah HO diterima. Apa artinya HO diterima? Kalau HO diterima itu adalah
mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Berarti kualitas dari lot 1 sama dengan lot 2 sama dengan lot 3. Menjawab pertanyaan, apakah ketiga lot produk tersebut punya kualitas yang sama? Jawabannya adalah iya. Ya, di mana lot 1 itu sama dengan lot 2 itu sama dengan lot 3. Tapi kebalikannya, kalau seperti misalkan F ratio lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, otomatis H1 itu diterima. Artinya apa? Kalau misalkan itu terjadi, maka secara otomatis lot 1 itu berbeda dengan lot 2 atau lot 3. Atau ada yang berbeda di antara ketiganya. Ya, baik. Jadi jawabannya adalah ketiga lot tersebut menunjukkan kualitas yang sama. Demikian video berkenaan dengan one-way ANOVA, analysis of variance. Tetap semangat belajar, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.